Halo teman-teman, kali ini kita mau coba sebuah produk dari Mixio. Ini Mixio B10. B10 dan B10 Pro. Nanti saya mau kasih tahu perbedaan B10 dan B10 Pro itu apa. Tapi untuk seorang konten kreator atau mungkin wedding video ya, videographer wedding dan seterusnya, kayaknya hal-hal seperti ini nih nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, mikrofon yang seperti merek-merek tertentu di harga sekitar 2 jutaan mungkin ya, kalian belum kebeli. Yang nonton video ini mungkin ada yang belum kebeli seperti saya. Konten kreator kerehore, teman-teman boleh deh pakai Mixio. Mixio ini rupanya suaranya udah cukup bagus nih. Ini dusnya kayak gini, yang saya pegang ini B10 ya. B10, kemudian dia sudah dapat 2 mic ya. Yang menarik dari B10 ini, selain nanti suaranya kita akan coba menurut teman-teman cukup bagus atau enggak, dia itu udah multi connection gitu. Jadi bisa ke handphonenya itu ada yang buat ke iPhone, ke Android, ada yang buat ke DSLR dan yang lainnya nih. Begitu dibuka nanti kita akan dapat pouch seperti ini. Halus, bagus, ada tulisannya Mixio. Kemudian kalau dibuka nih dalamnya, di bagian bawahnya ini ada 2 mikrofon dan 1 penerima, diletakkan di dalam busa-busa ini, ya kan? Kemudian coba kita lihat satu, ini mic ya, karena di atasnya ada lubang micnya nih, tuh, mic seperti ini diklip seperti ini. Kemudian ada port pengisian Type C, ada port untuk earphone-nya juga ada ya ternyata ya. Nih earphone-nya nih. Udah dikasih earphone dia. Earphone-nya ini bisa buat ngontrol ya pada saat mungkin kita lagi ngonten berdua supaya kita bisa dengar suara orang lain. Atau pas lagi dipakai karaoke, karena yang B10 ini sudah ada Bluetooth-nya juga. Nih. Kayak gini nih. Ini tinggal dicolokin aja. Jadi kita bisa dengar suara kita sendiri. Kemudian tadi ya saya bilang multi connection ya. Ini bisa ke iPhone, bisa ke Android ya. Kemudian kalau ini pengecasan ya, ini kabel pengecasan. Bisa juga ke DSLR. Nih kabelnya nih di dalam sini. Jadi lengkap gitu. Oh ini nih yang buat ke DSLR yang ini nih. DSLR ya yang ini. Khas ya, kalau ke DSLR tuh kabelnya suka di spiralin seperti ini. Kemudian ada 1 penerima. Nih kalau yang penerima bagian atas nih, teman-teman boleh kasih perbedaan. Yang bawah ini penerima nih. Jadi kalau yang penerima itu malah tombol. Kalau yang mic itu di atasnya mic. Jadi udah bisa kita bedakan. Dan tulisannya RX ya, penerima receiver. Kita nyalakan. Nah ini udah mulai menyala ya. Ini tinggal kita hubungkan aja. Saya kebetulan ada iPhone, jadi kita akan sambungkan ke iPhone. Cukup sambungkan seperti ini aja. Nih. Oke. Untuk memastikan bahwa dia sudah berfungsi, kita bisa putar sebuah video apa aja yang ada di handphone kita ya. Yang pasti seharusnya ada suaranya. Nah ini tidak ada suaranya, artinya dia sudah terhubung ke mikrofon ini. Karena kalau kita pasangin headset di sini kemudian kita dengerin, ini pasti udah ada suaranya. Kalau suaranya masih ada di handphone kita, itu artinya dia belum terpasang dengan baik. Caranya gimana? Lepas, pasangin lagi. Gitu ya. Ini yang saya coba nih yang untuk iPhone ya. Kalau yang untuk Android kemungkinannya teman-teman harus pakai aplikasi tambahan. Kalau di iPhone itu kan nggak usah pakai aplikasi tambahan. Sorry. Bergetar ya. Nah sekarang kita nyalakan mikrofonnya. Ada 3 tombol di sini. Tombol paling atas itu power, jadi klik lama aja sampai dia menyala. Sorry belum. Oke ini udah nyala. Posisi yang tengah itu adalah noise cancelling teman-teman. Teman-teman lihat nggak ada lampu menyala di bawahnya? Ini noise cancelling. Jadi kita klik lama yang tengah supaya noise cancellingnya mati. Nah, noise cancelling itu fungsinya untuk apa sih? Untuk meredam suara-suara yang tidak perlu saat kita bikin konten. Nah, kalau saya memang termasuk orang yang nggak suka menggunakan noise cancelling. Bagi saya kalau kita lagi ngonten dan di situ berisik, ya udah berisik aja. Kenapa? Karena
penonton saya juga akan butuh ambience yang ada di tempat itu kan, maka kemudian tetap berisik ya berisik aja. Karena apa? Karena saya masih percaya bahwa suara kita yang paling dekat dengan mic itu akan mendapatkan porsi yang jauh lebih banyak, gitu ya. Ini tinggal ditempel di baju seperti ini, ya. Tapi karena saya harus nunjukin, jadi saya pegang dulu aja. Nah, sekarang kita udah bisa langsung merekam menggunakan aplikasi kamera bawaan ya. Nih, kita coba buka dan kita rekam. Ini udah mulai ngerekam nih teman-teman ya. Udah record ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, menurut saya sih ini suaranya udah cukup bagus ya. Gimana kalau pakai noise cancelling? Kita klik lama lagi sampai lampunya sudah menyala. Ini suaranya biasanya akan jauh lebih senyap dari yang tadi ya. Oke. Kemudian kita buka lagi. Nah, kalau yang bawah ini echo nih. Kalau kita klik lama, dia akan ada echonya. Ini akan ada echonya nih. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Menurut saya ya, untuk mic di harga sekitar 500 ribuan ini udah cukup bagus sih. Udah cukup bagus. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi konten kreator atau sering bikin podcast, bisa nih pakai ini supaya kualitas audionya lebih jernih nih hasilnya nih teman-teman ya. Udah record ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, menurut saya sih ini suaranya udah cukup bagus ya. Gimana kalau pakai noise cancelling? Kita klik lama lagi. Ya kan? Sampai lampunya sudah menyala. Ini suaranya biasanya akan jauh lebih senyap dari yang tadi ya. Oke. Kemudian kita buka lagi. Nah, kalau yang bawah ini echo nih. Kalau kita klik lama, ada echonya. Ini akan ada echonya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Jernih dan renyah sih untuk mic seharga 500 ribuan, kemudian tinggal dicas. Dia bisa dipakai sekitar 10 jam. Jaraknya kalau dalam dusnya ya itu bisa sampai 50 meter. Tapi bagi saya sebuah mikrofon itu bisa berjarak sekitar 7 meter aja udah bagus. Karena apa? Karena pada dasarnya pada saat kita membuat video yang beneran bikin video, tentu kita nggak mungkin bisa sejauh itu dari frame. Karena kalau terlalu jauh dari frame ya kita nggak akan ada di frame-nya lah. Menurut saya sih itu ya. Teman-teman kalau misalnya mau kita coba yang lebih dalam lagi fungsinya apa aja termasuk dia bisa karaokean, tulis di kolom komentar aja, nanti kita akan bahas ya. Tapi kalau ternyata emang teman-teman butuh produk ini, saya coba bantu kasih link Shopee deh. Mungkin di deskripsi di bawah judul video ini kita kasih link Shopee deh buat teman-teman. Nanti di situ ada pilihan 1 mikrofon, 2 mikrofon, ada yang B10, B10 Pro. Nah, B10 Pro-nya kita bahas di lain video ya. Tapi itu suaranya sama, mesin yang dipasangnya juga sama. Tapi kok harganya beda? Nanti mungkin kita akan bahas di next video. Kalau video ini bermanfaat silahkan langsung di like, di share video ini. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin bisa nonton. Dan kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe. Saya M Sub, thank you.